Nadia adalah seorang remaja putri berusia 16 tahun yang duduk di kelas 11 SMA. Ia datang ke puskesmas bersama ibunya karena akhir-akhir ini terlihat semakin kurus, mudah lelah, dan sering pusing terutama saat berdiri terlalu cepat. Ibunya mulai khawatir karena Nadia juga mengeluhkan bahwa ia sering sulit konsentrasi di kelas dan belakangan jarang makan di rumah. Saat dilakukan pemeriksaan, Nadia mengaku bahwa sejak beberapa bulan terakhir ia mencoba mengurangi makan karena merasa berat badannya naik selama pandemi. Ia hanya sarapan dengan roti atau teh manis, lalu tidak makan siang dan malam hari kadang hanya makan buah atau cemilan ringan. Nadia juga cukup aktif karena mengikuti ekskul basket seminggu 3 kali namun tidak mengimbanginya dengan asupan yang cukup. Menurut catatan puskesmas, berat badan Nadia adalah 43,2 kg dengan tinggi badan 162,4 cm jika dihitung IMT-nya sebesar 16,4 dan dikonfirmasikan menjadi Z-score IMT per U menghasilkan min 2,21 SD yang menunjukkan kategori berat badan kurang atau malnutrisi ringan menuju sedang. Dari hasil pemeriksaan fisik, Nadia tampak kurus dengan lengan atas mengecil, tekanan darah sedikit rendah yakni sekitar 90/60 mmHg, wajah pucat, dan lingkar lengan atas hanya 21 cm. Hasil pemeriksaan biokimia juga menunjukkan beberapa nilai yang mengarah ke kondisi kekurangan energi makro. Contohnya adalah albumin dengan nilai 3,1 gram per dl menunjukkan asupan protein dan energi yang tidak memadai sehingga albumin pun menjadi rendah. Yang kedua adalah hemoglobin yakni 10,5 gram per dl yakni anemia ringan. Dari wawancara lanjutan diketahui bahwa Nadia merasa tekanan sosial dari media sosial dan teman-temannya untuk memiliki tubuh langsing. Ia juga mengakui sering melewatkan makan karena malu makan di sekolah atau terburu-buru. Ibunya mengatakan bahwa keluarga sebenarnya selalu menyediakan makanan bergizi di rumah. Tetapi Nadia cenderung menolak makanan seperti nasi, lauk pauk, dan lebih memilih makanan ringan atau buah saja. Halo, selamat pagi Nadia. Selamat pagi Bu. Silahkan duduk. Terima kasih telah hadir pada konsultasi kali ini. Padahal kamu dalam keadaan tidak nyaman, dan saya juga sangat menghargai keberanian kamu untuk datang berkeluh kesah pada konsultasi kali ini. Nah, kira-kira keluhan kamu beberapa hari terakhir itu apa saja? Saya juga bingung sih Bu, mulai dari mana. Tapi yang paling mengganggu saya itu belakangan ini saya merasa lebih gampang banget capek. Oh begitu. Terima kasih sudah berbuka dan juga sudah menceritakan. Kamu bisa menceritakan apapun, bertanya apapun kepada saya. Kita cari solusinya sama-sama. Tadi kan kamu berkata bahwa kamu beberapa hari terakhir itu mengalami ngos-ngosan, sering capek. Itu kamu alami sudah beberapa hari terakhir atau bagaimana? Kalau nggak salah sekitar 2 bulan terakhir sih Bu. Selain lemas, saya juga sering gampang pusing, terutama pas pelajaran olahraga. Kalau naik tangga juga dikit aja langsung ngos-ngosan. Baik. Terus kamu apakah ada merasa penurunan berat badan dalam diri kamu? Ada sih Bu, selain orang-orang di sekitar saya bilang saya kurusan, angka di timbangan saya juga berubah. Sebelumnya itu tiap saya timbang selalu 46, tapi berapa hari terakhir itu berubah jadi 42. Baik, jadi sekarang umur kamu 16 tahun, berat badan 42 kg, tinggi badan 160 cm. Nah, saya menghitung antropometri kamu berdasarkan IMT per umur. Jadi umur kamu 16 tahun, IMT kamu itu adalah 16,4 kg per m². Nah, karena mau dikonfirmasikan dengan skor IMT per U, jadi hasilnya adalah min 2,21, yang berarti bahwa kamu itu dikategorikan kurus. Jadi itu sebabnya saya lemas terus ya Bu? Kemungkinan besar begitu Nadia memang. Kalau boleh saya tanya, saya tahu kamu dalam sehari itu apa saja yang kamu makan, dan apakah kamu makan 3 kali sehari atau ada selingan-selingannya? Kalau pagi biasanya sih cuma roti Bu, tapi itu pun nggak sering karena seringnya telat. Kalau nasi biasa kayak nasi goreng gitu aja, tapi nggak pakai lauk kayak ikan atau ayam karena ribet makannya. Terus kalau malam sering nggak makan juga karena ngantuk, terus kelamaan nugas gitu. Kalau begitu berarti memang pola makan kamu yang
belum memenuhi kebutuhan harian kamu karena kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein kamu belum tercukupi. Nah, untuk hasil laboratorium kamu sendiri itu ada hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel darah merah, namun sel darah merah kamu ini tuh sedikit rendah atau bisa dikatakan anemia ringan karena sekitar 10,8 gram per dl. Sedangkan albumin kamu itu 3 gram per dl, di mana albumin ini artinya tubuh kamu tuh kurang memenuhi asupan protein kamu. Nah, dengan kondisi fisik kamu yang capek, yang gampang capek, ngos-ngosan, itu berarti menandakan bahwa tubuh kamu tuh sinyal bahwa energi kamu tuh sudah lama tidak terpenuhi. Baik Nadia, seperti yang kamu katakan tadi, seperti adanya penurunan berat badan, kondisi kamu yang cepat lelah, ngos-ngosan, gampang capek, pola makan kamu yang tidak teratur, bahkan biokimia kamu yang semuanya rendah, itu menandakan bahwa kamu mengalami kekurangan energi makro. Maksud kekurangan energi makro ini, kamu kekurangan 4 zat makro. Yang pertama adalah kalori, protein, karbohidrat, dan juga lemak, di mana 4 ini adalah penunjang terhadap perkembangan dan pertumbuhan kamu, apalagi kamu dalam masa remaja. Jadi saya kurang makan ya, Bu? bukan soal kurang makan atau makan yang sedikit, namun tentang kualitas makanannya. Jadi harus lebih ditingkatkan kualitasnya, porsinya harus lebih dibanyakkan lagi memang sih ya, supaya menunjang kebutuhan porsi kamu dalam satu hari. Nah, selain itu memang bukan cuma kamu aja nih remaja yang mengalami hal ini, banyak kok remajanya yang mengalami hal seperti kamu. Namun kamu harus tetap semangat untuk menjalani kondisi kamu. Baik Nadia, kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil, seperti contohnya kamu bisakah menyiapkan cemilan atau selingan di pagi hari ataupun sore hari? Bisa sih Bu, asal nggak ribet nyiapinnya. Bagus, betul. Jadi nanti cemilannya itu seperti misalnya roti isi telur, yogurt, susu, ataupun jus buah atau smoothies buah bisa kamu buat. Nah, selain itu kamu juga harus 3 kali makanan utama yang sesuai dengan nutrisi kamu atau gizi kamu. Nah, selain itu saya nanti di akhir sesi akan memberikan menu sederhana yang bisa kamu siapkan tanpa ada ribet-ribetnya atau praktis, dan kamu juga harus banyak minum air putih. Nah, kita akan evaluasi berat badan kamu, pola makan kamu, apakah kamu lebih segaran itu dalam 2 minggu ke depan ya. Kamu bisa tulis di catatan kamu ataupun jurnal harian kamu apa saja makanan yang kamu makan, apa saja cemilan-cemilan yang kamu makan. Nah, nantinya itu bisa kita lihat pola makan kamu apakah perlu kita revisi lagi atau perlu kita monitoring lagi. Baik, oke Bu, saya catat. Nadia, kamu sudah melakukan langkah awal yang sangat baik dengan datang pada konsultasi kali ini. Saya sangat bangga kepada kamu karena kamu mau terbuka, mau jujur tentang kondisi kamu. Itu tandanya kamu peduli pada diri kamu sendiri. Terima kasih Bu, saya juga jadi lebih lega udah cerita, terus jadi lebih tahu juga soal tubuh saya. Saya senang dengan hal itu, tapi ingat ya bahwa perubahan itu nantinya pasti akan lama dan bertahap. Kamu tidak sendiri, tapi ada saya yang mendampingi kamu nantinya sampai kondisi kamu membaik. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Nadia.